Hello guys, oke, kembali lagi di Bagus Kelana Daily Channel. Nah, jadi kali ini kita akan berdiskusi ke suatu negara, ke suatu bangsa yang belum pernah kita diskusikan sebelumnya, yaitu adalah negara Jepang di abad ke-16. Nah, kalau di abad ke-16, mungkin bagi penyuka sejarah atau penyuka Jepang udah langsung ting gitu ya. Siapa sih tokoh yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Yaps, dia adalah salah seorang tokoh yang paling besar bagi bangsa Jepang karena terkenal dalam penyatuan klan-klan di Jepang. Ya, dia adalah Oda Nobunaga. Nah, oke. Jadi Oda Nobunaga adalah sesuai dengan namanya Oda, gitu ya. Beliau adalah salah seorang keturunan dari klan Oda, klan yang ketika itu cukup dikenal di provinsi Owari. Jadi bapaknya itu bernama Oda Nobuhide, kemudian ibunya bernama Dozen, dan Oda Nobunaga ini lahir di tahun 1534 dan beliau memiliki banyak adik. Cuman sebenarnya dari klan besar Oda ini, Oda Nobuhide itu tidak masuk dalam garis utama penerus klan Oda. Yang garis utamanya adalah Oda Takusu ya. Tapi nanti akan kita sharingkan ya bahwa Oda Nobunaga adalah orang yang memiliki karakter yang sangat ambisius. Nah, jadi Oda Nobunaga ini dia sejak kecilnya, masa kecilnya di bawah 10 tahun, dia sudah cukup dikenal oleh orang-orang di sekitar itu dengan julukan si bodoh dari Owari. Jadi menarik juga untuk disimak bagaimana sih, kenapa kok dia mendapatkan julukan itu. Kenapa kok? Karena dia itu kan anak raja ya, anak pemimpin. Tapi kenapa kok dia memiliki julukan seperti itu? Nah, nanti di lain kesempatan kita akan diskusikan. Karena situasi ini atau bully di waktu kecil seperti ini itu akan membentuk karakter Nobunaga yang luar biasa di masa kelak yang akan datang. Nah, Oda Nobunaga ketika di usia yang masih 14 tahun, beliau sudah memimpin pertempuran menggantikan ayahnya pertama kali. Nah, kebetulan orang yang diserangnya itu kemudian adalah bapak mertuanya. Jadi dia setelah pertempuran itu dia menikahi anaknya. Nah, kemudian Oda Nobunaga di usia yang masih kira-kira 17-an tahun gitu ya, dia sudah di tahun 1556 atau usia ke-22, Oda Nobunaga sudah mengalami perselisihan di kalangan internal keluarganya. Jadi saat itu dia dikudeta atau ada percobaan kudeta oleh adiknya sendiri, yaitu adalah Oda Nobuyuki. Nah, tapi Oda Nobuyuki ketika sedang akan dikudeta, kemudian pasukan resmi yang legal dari Oda Nobunaga berhasil memojokkan Oda Nobuyuki sampai di kediaman Oda Nobuyuki. Ketika sedang detik-detik terakhir ya pengepungan itu, sang ibu datang kemudian melerai, udah jangan ribut, kamu tenang, udah pulang, ibaratnya gitu. Nah, tapi setahun kemudian di tahun 1557 ternyata Oda Nobuyuki masih menyimpan perasaan entah dendam atau seperti apa kepada Oda Nobunaga sehingga merencanakan pembunuhan. Tapi rencana ini bisa digagalkan karena diketahui oleh telik sandinya Nobunaga. Kemudian Oda Nobunaga merencanakan itu, Nobuyuki tolong dipanggil ke istana kami,
karena saya etok-etoke Nobunaga etok-etoke baru sakit. Kemudian datang mau menjenguk Nobuyuki, ternyata pas datang ke kediamannya dihabisi. Nah, selain Oda Nobuyuki yang dicatat oleh sejarah, pamannya sendiri Oda Nobutomo juga diketahui merencanakan pemberontakan dan pembunuhan kepada Nobunaga. Namun informasi ini berhasil sampai di tangan Nobunaga sehingga bisa digagalkan. Tapi Nobutomo sebelum dieksekusi, dia marah betul sama orang yang membocorkan rahasia atau mungkin rencana ini, yaitu adalah Yoshimune. Nah, Yoshimune sendiri memiliki anak, kemudian karena Nobutomo sangat marah ya kepada Yoshimune, anaknya Yoshimune kemudian dieksekusi. Nah, tidak berapa lama kemudian Nobutomo dieksekusi oleh pamannya Nobunaga yang lain, yaitu adalah Nobumitsu. Di tahun 1560, di usia Nobunaga ke-26, terdapat satu peristiwa yang cukup besar, yaitu adalah pertempuran Okehazama. Nah, di pertempuran Okehazama itu Nobunaga atau provinsi Owari sedang diserang oleh Imagawa Yoshimoto. Imagawa Yoshimoto membawa kurang lebih 20.000 sampai 40.000 pasukan untuk menyerang provinsi Owari atau tempat di mana Nobunaga tinggalnya. Nah, Nobunaga ini hanya pasukannya hanya berjumlah 2.000 orang. Maka dia memutar otak bagaimana ketika pengepungan itu bisa membunuh Imagawa Yoshimoto. Nah, kemudian ketika malam hari Nobunaga dia dikisahkan itu bernyanyi dengan bahasa atau dengan budaya lokal Jepang saat itu, kemudian menari-nari sampai puas, minum-minum, makan-makan sampai puas, kemudian dia mengunjungi kuil dan berdoa. Selesai berdoa, secara diam-diam dia dan kurang lebih 2.000 pasukannya menyerang Imagawa Yoshimoto. Dan Imagawa Yoshimoto sangat terkejut karena diserang secara mendadak. Padahal dia jumlah pasukannya lebih dari 10 kali lipat Nobunaga. Dengan serangan mendadak itu, Imagawa Yoshimoto tewas dan pengikutnya kocar-kacir, tercerai-berai. Nah, di pertempuran Okehazama itulah nama Oda Nobunaga menjadi sangat terkenal di saintere Jepang. 7 tahun kemudian Nobunaga di tahun 1567 atau usia yang ke-33, dia sudah berani mendeklarasikan bahwa dia adalah pemimpin Jepang keseluruhan dengan memiliki stempel yang bertuliskan Tenkafubu. Tenkafubu adalah stempel yang sangat terkenal karena Tenkafubu berarti penguasaan seluruh Jepang menggunakan senjata. Nah, jadi kita akan belajar juga tentang Oda Nobunaga. Di usia mudanya dia sudah sangat tertarik dengan seluruh kebudayaan Jepang atau kebudayaan Barat. Dia sudah sangat mengagumi kebudayaan Barat dan dia menggunakan pakaian, walaupun pakaian Jepang juga dia menggunakan mantel Barat. Kemudian ketika ada rombongan misionaris dan para kapten kapal dari Barat yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Nah, itu tidak ada satupun orang di klan Oda yang dong paham maksudnya itu apa. Tapi Oda Nobunaga itu langsung paham. Jadi dikisahkan dia adalah orang yang mudah paham, gampang mudeng. Nah,
dia juga ketika melihat senjata, dia melihat mesiu, dia sangat tertarik. Kemudian menggunakan senjata dan mesiu itu untuk menyerang dan untuk mengakuisisi klan-klan kerajaan lain atau wilayah-wilayah lain. Jadi ini yang membuat Nobunaga sangat percaya diri dengan senjatanya. Nah, Oda Nobunaga juga dikenal di tahun 1571 di usia yang ke-36. Beliau dan pasukannya itu membakar satu kuil ya bernama Enryukichi. Kuil ini berisi saat itu menjadi naungan 4.000-an orang dan hampir keseluruhannya adalah wanita dan anak-anak dan juga lansia. Nah, peristiwa ini Enryukichi, pembakaran kuil Enryukichi juga menjadi titik tolak bagaimana seorang Nobunaga itu dikenal bukan hanya sebagai pahlawan yang menyatukan Jepang, tapi juga seorang raja iblis. Karena nanti ke depan dia juga sering melakukan eksekusi seperti ini, eksekusi massal, pembantaian massal. Seperti misalnya pembantaian klan Takeda di hampir menjelang kematiannya. Jadi Nobunaga adalah selain sosok yang dikenal luas karena dia sangat sering melakukan pertempuran, terutama dengan menggunakan senjata mesiunya. Karena saat itu secara umum juga dikenal dengan samurainya menggunakan pedang, tapi dengan mesiu, dengan senapan, maka samurai ini menjadi tidak ada apa-apanya begitu. Pedang menjadi tidak ada apa-apanya. Nah, teman-teman sekalian, di akhir hidupnya Oda Nobunaga dieksekusi oleh dirinya sendiri dengan cara seppuku. Dia melakukan bunuh diri di kuil Honnōji, Kyoto. Tapi sebab dia mengeksekusi dirinya sendiri karena dia dikhianati oleh pengikutnya, salah satu pengikutnya. Jadi salah satu pengikutnya menyerbu kuil Honnōji tadi, kemudian memaksa Oda Nobunaga untuk melakukan seppuku. Nah, teman-teman sekalian, jadi nanti suatu ketika saya akan berdiskusi atau kita akan berdiskusi lagi tentang Oda Nobunaga karena banyak banget peristiwa-peristiwanya. Dan sebenarnya peristiwa atau zaman dari Oda Nobunaga ini salah satu pembuka zaman di zaman Edo. Kita sudah juga mungkin mengenal ya, pernah dengar zaman Edo, dengan zaman Edo dan juga Jepang modern ya. Jadi ketika kita belajar mengenai Oda Nobunaga, maka kita sebenarnya belajar tentang bagaimana karakter bangsa Jepang ya secara umum. Oke, mungkin itu aja diskusi kita pada waktu kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di diskusi selanjutnya. Thanks for watching and terima kasih.